Halo paman-paman yang punya anak kecil. Hari ini kita akan merekomendasikan beberapa film anime yang bergenrekan sport atau olahraga. Anime sport ini biasanya diangkat dari seri manga shonen yang terkenal. Selain itu, jenis olahraga yang dipilih biasanya memang merupakan olahraga yang populer di Jepang. Ceritanya dikemas tak hanya untuk menginspirasi semangat dan motivasi saja, tapi terkadang kita juga bisa mempelajari teknik-teknik atau aturan yang berlaku di jenis olahraga tersebut. Nah, daripada panjang lebar lagi, berikut ini adalah rekomendasi anime sport terbaik yang bisa kamu tonton sekarang juga. Langsung saja berangkat toke. Shichi Aoashi. Anime Aoashi ini tayang pada 9 April 2022. Anime bertema olahraga sepak bola yang diadaptasi dari manga karya Yugo Kobayashi ini sudah diterbitkan Shogakukan sejak tahun 2015. Adaptasi animasi Aoashi akan disutradarai oleh Akira Sato dari studio production IG. Aoashi menceritakan kisah seorang anak laki-laki bernama Ashito yang berasal dari prefektur Ehime yang merupakan desa remote di Jepang. Ia sangat menyukai bermain bola namun memiliki sifat yang egois, hingga akhirnya ia kalah dalam salah satu turnamen yang membuat ia gagal masuk ke SMA sepak bola favorit. Ketika sedang berlari di tepi laut untuk melepaskan emosi setelah kekalahannya, ia malah bertemu dengan seorang pria yang sedang menonton pertandingan di sana. Orang tersebut adalah Tatsuya Fukuda, seorang pelatih muda dari sekolah menengah pertama di Liga Tokyo City Esperion FC yang terkenal. Karena mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Ashito, Fukuda mengajaknya untuk mengikuti seleksi tim sepak bola di Tokyo. Teknik yang dimiliki Ashito memang masih belum terasah dengan baik. Namun, Fukuda yakin kalau Ashito memiliki bakat khusus dengan kemampuan yang tak terbatas dalam sepak bola. Nomor 2, Blue Lock. Anime Blue Lock merupakan anime terbaru bulan Oktober yang bergenre sport, action, dan juga school. Blue Lock diadaptasi dari manga dalam majalah Weekly Shonen Magazine dan diterbitkan oleh Kodansha. Menceritakan tentang seorang striker sepak bola dari SMA Ichinan, yaitu Isagi Yoichi, yang bercita-cita menjadi seorang atlet sepak bola yang mewakili Jepang di kancah dunia. Pada awal episode 1, anime Blue Lock menampilkan Isagi Yoichi yang sedang melakukan pertandingan sepak bola dengan tim sepak bola Ryosuke Kira. Setelah pertandingan berakhir, Isagi Yoichi pulang ke rumah dan mendapatkan sebuah surat dari tim sepak bola Jepang. Dan dalam surat tersebut, ia diundang untuk mengikuti pelatihan sebagai atlet sepak bola Jepang yang dinamakan dengan Blue Lock. Di sana, ada 300 calon atlet yang akan bersaing untuk memperebutkan tempat sebagai striker, di mana di situ akan tersisa satu orang sebagai juara yang akan terpilih sebagai striker tim Jepang. Nah, buat kamu yang sangat menyukai anime yang bergenre olahraga, saya sangat merekomendasikan anime ini karena anime ini memiliki grafik yang begitu tinggi yang tidak kalah saing dengan anime sebelah, yaitu Haikyuu. Nomor 3, Haikyuu. Terdiri atas 25 episode di musim pertama 2014. Anime ini disutradarai oleh Susumu Mitsunaka dengan penulis naskahnya Taku Kishimoto. Kisah anime Haikyuu berlatar seputar kehidupan anak-anak sekolah menengah pertama di Jepang. Dikisahkan ada seorang anak bernama Hinata Soyo bertubuh kecil yang gemar bermain bola voli. Secara kemampuan, Hinata mendapat julukan raksasa kecil karena meski pendek, ia tetap mampu meloncat tinggi melampaui net. Ketika turnamen sekolah dimulai, Hinata harus berhadapan melawan tim bola voli dari sekolah Kageyama. Tobiyu Kageyama dikenal sebagai raja pengadilan sebab kemampuannya yang bisa dikatakan lebih unggul dari Hinata. Saat pertandingan dimulai, tim Hinata harus kalah telak dari tim lawan, yaitu Kageyama. Bahkan, permainan volinya cenderung brutal. Rasa marah serta kecewa seakan bercampur menjadi satu dalam benak pikiran Hinata, sampai ia menyimpan dendam kepada Kageyama. Setelah lulus dari SMP, Hinata meneruskan ke tingkat selanjutnya dan bersekolah di SMA Karasuno.
Nah, siapa sangka Hinata dan Kageyama ternyata masuk di sekolah yang sama dan menjadi rekan satu tim voli. Seiring berjalannya waktu, Hinata dan Kageyama terus beradaptasi menjadi pasangan pemain inti terkuat dalam tim. Misi utama Hinata dan Kageyama untuk saat ini harus bersatu menjadi tim terbaik di antara sekolah lain di Jepang. Nomor 4, Kuroko no Basket. Film anime Kuroko no Basket disutradarai oleh Shunsuke Tada dan skenario yang ditulis oleh Nobura Takagi. Diceritakan bahwa ada 5 pemain basket SMP yang sangat kuat yang disebut Kiseki no Sodai atau generasi keajaiban. 5 pemain itu adalah Kise Ryota, Musara Kibara, Aomine, Midorima, dan Akashi Shijuro. Namun, ada pemain ke-6 yang termasuk dalam Kiseki no Sodai yang tidak diketahui keberadaannya. Nama pemain ke-6 itu adalah Kuroko Tetsuya yang disebut sebagai bayangan. Semua pemain Kiseki no Sodai termasuk Kuroko memutuskan untuk tidak bersekolah di tempat yang sama ketika memasuki SMA. Kuroko justru masuk ke SMA Seirin yang memiliki klub basket yang baru ada. Kuroko di sana bertemu dengan Kagami Taiga yang sama-sama kelas 1 SMA, namun memiliki perawakan tubuh besar dan dari Amerika Serikat. Setelah bertemu dengan Kagami, Kuroko memutuskan untuk mendukung Kagami menjadi pemain basket terbaik. Kuroko merasa apa yang ia cari selama ini ada di dalam diri Kagami. Kagami dan Tetsuya akan menjadi cahaya dan bayangan bersama pemain Seirin lainnya. Mereka akan mengalahkan kelima pemain Kiseki no Sodai beserta pemain klubnya masing-masing dan akan menjadi nomor 1 yang terbaik di Jepang. Nomor 5, Megalobok. Megalobok yang mengusung genre drama aksi ini sebelumnya berasal dari serial manga Ashita no Joe atau yang judulnya Boy Action. Sinopsis Megalobok mengangkat kisah mengenai revolusi olahraga tinju menjadi Megalobok yang disuguhkan dengan aksi berbeda dan sedikit brutal. Anime Megalobok digarap oleh sutradara Yo Moriyama dan diilustrasi oleh Hiroshi Shimizu. Megalobok mengawali kisah dari sosok pria bernama Jangdok dengan karakter yang keras kepala dan tidak suka diatur. Jangdok mempunyai keahlian dalam olahraga tinju sehingga ia seringkali mengikuti berbagai kejuaraan. Di samping itu, ada karakter lain yaitu Gamsaku Nabu yang berperan sebagai manajer Jangdok. Sebagai seorang atlet bela diri, kehidupan dan perilaku Jangdok kerap dinilai sama-sama keras serta penuh ambisi. Jangdok sendiri merupakan atlet Megalobok dan sering mengikuti pertandingan ilegal. Hal itu ia lakukan demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Suatu hari, Jangdok bertemu dengan Yuri yang sama-sama menjadi atlet Megalobok. Namun, prestasinya sudah jauh lebih tinggi dan dijuluki sang juara. Setelah bertemu Yuri, kehidupan Jangdok seakan menemukan titik terang untuk berubah dari sebelumnya. Dan tak hanya itu, Jangdok juga bertekad membuktikan bahwa kemampuan dirinya layak bersanding dengan sang juara, sehingga bisa mendapat gelar atlet terbaik. Buat para paman-paman yang sangat suka anime olahraga yang bergenre action, saya sangat merekomendasikan ini. Karena Megalobok ini genre action yaitu tinju tetapi menggunakan alat bantu. Dan saya pikir ini sangat seru ya paman-paman. Jadi jangan lupa untuk ditonton yang anime satu ini. Itulah beberapa rekomendasi anime yang bertemakan olahraga dari kami. Jika ada kekurangan, mohon diberi masukan melewati komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. See you next time, bukan anak kecil paman.